Halo, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya, oke. Sebelumnya di sini Bapak ingin absen kalian dulu ya. Yang pertama, Bonar. Hadir, Pak. Hadir, baik. Agung. Hadir, Pak. Adi Wiraha. Hadir. Kok nggak hadir? Iya, katanya sakit, Pak. Oh, sakit. Oh ya dah. Oke. Selanjutnya Listia. Hadir. Oke, Listia kasih. Jadi satu nggak hadir ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Oke, silakan mengambil sikap berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar terkait persatuan dalam perbedaan. Nah, itu pada tema 2. Selanjutnya. Oke. Nah, dengan nama Bapak Igede Wardana. Nah, tahukah kalian kapan Indonesia itu merdeka? Ada yang tahu nggak? Kapan sih Indonesia itu merdeka? Oke. Listia deh. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945. Oke, baik, tepat ya. Indonesia itu merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Oke, jadi kalian anak-anak semua ini pada belajar ya kemarin pastinya. Nah, apa sih yang menyebabkan Indonesia itu merdeka? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak apa yang menyebabkan Indonesia itu merdeka? Oke, banyak yang angkat tangan ini. Boleh Bonar deh. Karena Indonesia berhasil melawan penjajah, Pak. Oke, benar ya. Bagus sekali jawaban dari Bonar. Nah, kenapa Indonesia itu bisa menang melawan penjajah? Karena dari semua unit masyarakat atau warga negara di Indonesia itu semuanya bersatu. Nah, di mana bersatu itu tercantum dalam sila ketiga dalam Pancasila. Ada yang tahu sila ketiga dalam Pancasila itu apa? Agung. Baik, Agung. Sila ketiga itu persatuan Indonesia, Pak. Bagaimana teman-temannya? Apakah benar? Benar, Pak. Oke, baik Agung. Terima kasih Agung. Jawaban Agung sangat benar sekali. Nah, lanjut nih. Apakah persatuan dan kesatuan itu penting? Ada yang tahu nggak? Apakah persatuan dan kesatuan itu penting? Penting, Pak. Oke, silakan angkat tangannya. Oke deh, Bonar. Penting, Pak. Nah, kenapa? Karena seperti mengingat yang jawab, Pak, Indonesia bisa merdeka karena adanya persatuan. Oke, bagus sekali jawabannya Bonar. Nah, apakah persatuan itu penting? Itu benar sekali, penting. Nah, kenapa penting? Karena seperti yang Bonar bilang tadi, jika negara Indonesia itu tidak bersatu, maka negara Indonesia tidak akan pernah merdeka, seperti itu. Selanjutnya, nah, apa yang terjadi jika negara Indonesia tidak bersatu? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Apa yang terjadi? Baik deh, Listia. Jika Indonesia tidak bersatu, maka saat itu tidak akan terjadi kemerdekaan. Oke, baik. Terima kasih Lisa, jawabannya bagus sekali. Nah, betul apa yang dikatakan Lisa. Nah, seumpama jika semua aspek masyarakat di Indonesia tidak bersatu, maka tidak akan ada yang namanya dengan kemerdekaan bagi Indonesia, di mana Indonesia akan kalah melawan para penjajah dan kita akan terus dihantui oleh penjajahan seperti itu. Kita tidak akan pernah bisa merdeka. Oke. Nah, ada yang tahu nggak sih berapa jumlah pulau di Indonesia? Oke, karena Bonar duluan, Bonar dulu deh. 17.000 pulau, Pak.
Oke, baik. Bonar, untuk di jumlah pulau di Indonesia yaitu sekitar 17.000 lebih yang ada di Indonesia, dan 17.000 itu belum tercantum namanya. Nah, dan yang sudah memiliki nama yaitu ada 16.000 pulau. 16.000 sekian pulau yang ada di Indonesia. Oke, lanjut. Nah, di Indonesia ini, di negara yang sangat luas dan membentuk kepulauan ini, pasti banyak memiliki suku, ras, agama, seperti itu. Nah, di Indonesia yang sangat luas ini, pasti terdapat banyak suku dan ras maupun agama yang ada di sekitaran pulau Indonesia. Nah, salah satunya, kita bilang suku dan ras. Nah, dalam suku dan ras itu ada banyak sekali. Ada yang tahu nggak suku apa saja sih yang ada di Indonesia? Coba sebutkan salah satu. Oke, Agung dulu deh. Suku Dayak. Suku Dayak. Oke, bagus sekali Agung. Terima kasih Agung. Ada yang mau lagi? Listia. Suku Nias. Oke, terima kasih. Gimana Bonar? Tadi angkat tangan, mau jawab? Suku Batak. Oke, suku Batak ya. Terima kasih. Bagus sekali jawabannya. Pasti kalian sudah pada membaca buku ya kemarin, makanya kalian sudah tahu suku-suku apa saja yang ada di Indonesia. Nah, lanjut. Di Indonesia juga terdapat 6 agama. Yang pertama, agama Buddha. Yang kedua yaitu agama Katolik. Yang ketiga ada Konghucu. Yang keempat ada Hindu. Yang kelima ada Islam, dan yang keenam ada Protestan. Nah, bayangkan di Indonesia itu ada segini banyak manusia atau masyarakat yang ada di Indonesia, dan mereka semua berbeda-beda. Nah, bayangkan jika saat penjajahan kemarin Indonesia tidak bersatu. Bayangkan apa yang terjadi. Pasti Indonesia tidak akan pernah merdeka, karena hanya melawan penjajah satu persatu atau tidak saling bersatu, seperti itu. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, ada yang tahu nggak semboyan dari negara Indonesia itu apa? Ada yang tahu nggak sih? Listia deh, kalian bisa duluan. Semboyan Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Oke, ada yang tahu nggak Mak, apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang tahu nggak sih? Bonar duluan. Arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah biarpun berbeda-beda tapi tetap satu suara. Oke, terima kasih Bonar, jawaban bagus sekali. Nah, semboyan ini diibaratkan dengan peribahasa bersatu kita teguh, bercerita runtuh. Nah, di mana bersatu kita teguh? Artinya, jika kita bersatu melawan para penjajah atau bersatu kita dalam melaksanakan sebuah kegiatan atau melaksanakan suatu aktivitas, maka kita akan menang atau kita bisa melawan dari musuh tersebut atau lawan kita. Nah, diibaratkan dengan bermain sepak bola. Nah, ketika kita bermain sepak bola itu ada 11 orang. Nah, di dalam 11 orang itu, jika kita tidak bersatu untuk melawan musuh, maka kita tidak akan bisa menang melawan musuh tersebut, dan kita bisa kalah melawan musuh tersebut seperti itu. Nah, selanjutnya bercerai kita runtuh. Bercerai kita runtuh bukan artinya bercerai dalam rumah tangga ya. Artinya tuh ketika kita sudah mulai bercerai atau tidak menyatu seperti itu, atau mulai main sendiri-sendiri atau seperti apalah melawan penjajah, atau ketika kita melaksanakan sebuah aktivitas, maka niscaya kita tidak akan pernah menang melawan musuh tersebut. Sama seperti kita bermain sepak bola juga. Nah, ketika kita sudah mulai sendiri-sendiri dalam memainkan bola, dalam membawa bola, tidak pernah kita bersatu atau mengumpan bola ke teman, maka tim tersebut akan kalah. Seperti itu. Oke, baik anak-anak, di sini Bapak akan membagikan kalian sebuah bacaan yang akan kalian baca di depan kelas, seperti itu. Oke, Bapak akan bagikan satu persatu ya.
ambil. Oke. Oke, baik anak-anak. Kita akan belajar membaca ya. Nah, dari anak-anak ada yang mau membaca nggak ke depan? Saya Oke, baik Lisa deh, karena yang lain nanti kita agak giliran ya. baik Bapak Ibu. Bisa dimulai? Bisa, silakan Listia. Matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain warna karet, ada yang bermain petak jongkok, ada yang bermain coklat di selasa kelas, dan sebagian lagi ikut dalam permainan lampu alu. Edo, Dayu, Siti, Udin, Beni, dan Lani memilih ikut permainan lampu alu bersama beberapa teman lain. Mereka memang lebih suka dengan permainan olok duduk di luar ruangan. Oke, cukup Listia, silakan duduk. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Listia. Oke, selanjutnya siapa? Selanjutnya Agung deh. Ini ya. Baru beberapa hari yang lalu, teman baru mereka, Yanes, yang memperkenalkan permainan ini, yang berasal dari alam Nusa Tenggara Timur. Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari di sana. Edo, Dayu, dan teman-teman di SD Nusantara senang sekali mengenal permainan baru. Ini seru dan menantang, kata mereka. Anak-anak di SD Nusantara justru gembira menyambut perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama. Tidak mereka anggap sebagai masalah. Semua akan bermain bersama. Tidak pernah sekali waktu ketika Edo bercanda akrab dengan Siti dan Dayu. Hendra berkomentar, "Ih, Dayu, mau-maunya kamu bermain dengan Edo yang berkulit hitam. Nanti kulitmu yang putih tertular hitam." Lo ejeknya. Oke, terima kasih Agung, silakan duduk. Oke, selanjutnya 2 paragraf lagi. Bona. Aku tak pernah pusing dengan warna kulit, tak pernah pusing dengan asal daerah. Aku dan Siti pun berbeda. Aku anak Bali, Siti anak Sumatera, tetapi kami saling memahami pertemanan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan. Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan Hendra. Balas Dayu tenang. Hendra pun terdiam. Sesungguhnya, ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan temannya yang berbeda asal. Begitulah gambaran keseharian di SD Nusantara anak-anak tetap rukun. Bekerja sama dan bersatu walaupun mereka berbeda-beda. Wawasan mereka semakin kaya karena mengenal adat dan bahasa daerah lain. Semakin kaya dengan bermain bersama, aneka permainan tradisional lampu alu, benteng, gobak sodor, atau cinciprit menjadi perangkat yang menyenangkan. Oke, terima kasih Bona, silakan duduk. Nah, dari bacaan tersebut, di sini Bapak memiliki beberapa pertanyaan. Nah, silakan dicatat ya. Yang pertama, apa saja perbedaan yang kamu ketemukan dalam cerita tersebut? Oke, sudah dicatat. Yang kedua, bagaimana sikap Edo dan kawan-kawan menyikapi perbedaan tersebut? Oke, lanjut. Apakah perbedaan menghalangi mereka dalam melakukan kerjasama? Tolong dijelaskan ya. Selanjutnya, apa manfaat yang kita peroleh ketika mampu bekerja sama dengan orang yang berbeda? Selanjutnya, pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda? Dan berikan contohnya. Lanjut, bagaimana kamu menyikapi perbedaan yang ada? Coba jelaskan ya. Yang terakhir, jelaskan manfaat kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Apakah sudah bisa dimengerti? Sudah.
Saat kalian membaca tadi, Bapak telah menghitung lama kalian membaca, yaitu lamanya sekitar 4 menit 4:12 seperti ini. Nah, apakah kalian tahu makna dari tulisan tersebut? Apakah kalian tahu makna dari tulisan 4,412 tersebut? Itu disebut bilangan apa? Tidak. Ada yang tahu? Itu disebut bilangan apa? Tidak, Pak. Oke. Nah, 4,412 ini merupakan bilangan desimal. Di mana itu terdapat beberapa macam pembulatan bilangan desimal, yaitu pembulatan ke satuan terdekat, pembulatan ke puluhan terdekat, pembulatan ke ratusan terdekat, dan selanjutnya. Nah, ini adalah contoh soal bilangan desimal. Oke. Ada yang tahu nggak? 3.423 itu dibulatkan ke puluhan terdekat akan menjadi berapa? Ada yang tahu nggak? Listia deh duluan. Baik, itu ketika digunakan menjadi 3.420. Kita lihat. Oke, baik. Terima kasih Listia. Jawabannya tepat sekali ya. 3.423 jika dibulatkan ke puluhan terdekat akan menjadi 3.420. Nah, mengapa demikian? Karena jika angka dari 1 sampai 4 itu akan berubah atau dibulatkan menjadi 0. Begitu juga sebaliknya, jika 5 sampai 9 itu akan dibulatkan menjadi ke atasnya, gitu nggak sih? Benar sih? Coba di bawahnya. 330. Nah, itu akan dibulatkan menjadi 10 atau ditambah 10 seperti itu. Nah, oke, ada yang tahu nggak? Kita lanjut ya. 327 jika dibulatkan ke puluhan terdekat akan menjadi. Oke, Bonar duluan deh. Berapa, Bon? 330, Pak. 330. Oke, baik. Terima kasih, Bonar. Jawabannya tepat sekali. Nah, selanjutnya, jika 315 dibulatkan ke puluhan terdekat akan menjadi berapa? Baiklah, Agung, bergantian. Jadi kalau dibulatkan itu menjadi 320, Pak. Oke, baik. Terima kasih Agung, jawabannya tepat ya. Nah, berarti anak-anak sudah mengerti terkait dengan bilangan desimal ini ya. Nah, oke, baik anak-anak. Nah, sekian materi yang bisa Bapak berikan. Nah, sebelum kita menutup kegiatan, oke anak-anak, ada yang tahu nggak? Kita tadi belajar apa sih yang kita pelajari pada hari ini? Atau apa yang telah kita dapatkan pada hari ini? Listia deh. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang kedua belajar membaca. Dan yang ketiga belajar mengenai bilangan desimal. Oke, baik. Lanjut ya. Ada yang tahu nggak bagaimana atau apa yang akan kita lakukan untuk menghargai perbedaan di sekitar kita? Ada yang tahu nggak bagaimana sih caranya? Oke, Bonar dulu deh. Cara untuk menghargai perbedaan itu yang pertama tidak memandang ras, suku dan agama yang lain. Yang kedua tidak menjelek-jelekan yang berbeda dengan kita seperti orang yang berkulit hitam. Terus yang ketiga tidak menjelek-jelekan atau jangan mengganggu orang yang sedang beribadah. Oke, itu saja. Oke, terima kasih Bonar. Tepuk tangan untuk Bonar. Oke, terima kasih Bonar. Jawabannya luar biasa sekali. Nah, ada yang bisa menyimpulkan nggak kegiatan pada pagi hari ini sebelum kita mengakhiri kegiatan? Oke, Bonar. Oke, wih, Agung ya, silakan Gung. Kesimpulannya yaitu kita tidak boleh membedakan ras atau agama. Kedua, Bonar. Oke, baik. Terima kasih Agung atas jawabannya. Kita gantian ya, Bonar. Kita harus rajin belajar, khususnya membaca. Oke, terima kasih Bonar.
dari Listia apa yang didapatkan tadi? Kita juga harus rajin menghitung. Oke, terima kasih ya. Itu bukan komponen yang sangat penting yaitu membaca dan menghitung. Jika kita tidak rajin membaca dan menghitung, ilmu akan datang dari mana? Seperti itu. Oke, sebelum kita menutup atau mengakhiri kegiatan pada hari ini, apakah ada yang bertanya? Bagaimana anak-anak? Apakah ada pertanyaan tentang pembelajaran pada hari ini? Oke, Listia. Saya punya pertanyaan, Pak. Jadi di lingkungan saya ada seorang anak yang berkulit hitam. Dia sering mendapat ejekan dan juga tidak ada yang mau berteman-temannya. Bagaimana cara kita untuk mengatasi hal tersebut? Oke, terima kasih Listia atas pertanyaannya. Nah, dari anak-anak sekalian, ada yang bisa menanggapi nggak terkait pertanyaan Listia tadi? Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang bisa menanggapi dari pertanyaan Listia tersebut? Saya Pak, Baik, Bonar. caranya yaitu kita menjelaskan atau memberikan pengertian kepada anak-anak yang mengejek si kulit hitam bahwasanya kita harus menghargai orang dari ras atau suku, agama manapun dia berada, kita harus tetap menghargai dan saling menghormati Pak. Oke, terima kasih ya jawabannya dari Bonar. Jawabannya bagus sekali Bonar. Nah, betul. Ketika ada yang mengejek atau membuli orang yang berbeda warna kulit, berbeda ras atau minoritas seperti itu. Nah, kita harus memberikan pengertian kepada orang yang membuli tersebut bahwa membuli itu tidak baik, membuli itu jelek sebenarnya. Apa yang bisa kita dapatkan dari membuli? Kasihan ketika orang yang dibuli. Nah, ketika orang yang dibuli tersebut itu akan terkena mental atau mental health-nya akan berkurang seperti itu. Maka dia tidak akan berani keluar rumah dan tidak akan berani untuk menemui teman-temannya lagi atau rekan-rekannya lagi seperti itu. Nah, jadi kesimpulan. Jadi kita harus memberikan atau Listia nanti kalau ketemu hal tersebut lagi, berikanlah pengertian kepada teman-temanmu yang membuli tadi supaya tidak membuli lagi dan berikan pengertian sesingkat dan sepadat mungkin supaya temanmu tidak membuli lagi dan kita di Indonesia itu bisa saling menghormati seperti itu. Bagaimana Listia? Bisa diterima? Bisa Pak, terima kasih. Oke, terima kasih kembali Listia. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, berakhirlah sudah kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, terima kasih kepada anak-anak yang telah mengikuti pembelajaran dengan baik dan semoga kita diberi kesehatan dalam kita hidup nanti. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Oke, anak-anak silakan mengambil tempat senyaman mungkin. Nah, berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi.